Waktu tahun 2019 ya saya datang, belum ada kegiatan apa-apa. Saya bertemu dengan sejumlah tokoh adat tuh di Kalimantan. Dan ternyata mereka tuh seperti sudah punya vision yang diturunkan dari generasi ke generasi nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka bilang gini, suatu saat tanah kita ini akan kedatangan ribuan orang. Dan itu akan datang waktunya nanti gitu. Nah, ketika rencana ini kemudian dicanangkan tahun 2019 ya, kalau nggak salah dengan Pak Jokowi, itu mereka seolah menyatakan, oh ini vision yang mungkin inilah inilah waktunya. Cerita yang diwariskan tadi ya, akhirnya mewujud gitu. Salam ngopi ringan. Polemik pemindahan ibu kota ke IKN hari ini di tengah masyarakat terus memanas. Ada sebagian orang sangat mendukung proses pemindahan ini, tetapi sebagian lain juga menolak keras pemindahan ibu kota ini. Banyak alasan yang dikemukakan dengan keputusan mereka, dengan sikap mereka terhadap IKN ini. Sore hari ini di Ngopi Ringan, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Karin, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, apa kabar, Karin? Kabar baik, ya. sehat. Terima kasih sudah singgah di Ngopi Ringan ini. Ya, Karin, belakangan ini ramai dibicarakan di tengah masyarakat, mulai dari batalnya Pak Jokowi ya berkantor di IKN gitu ya, dengan berbagai alasan yang kita bisa lihat di berbagai media ya. Salah satu yang paling menguat adalah belum siapnya infrastruktur dasar gitu, air, listrik gitu ya, kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi yang terbaru hari ini ya, ada wacana akan ada rapat kabinet di penghujung bulan ini di tanggal 30 Juli itu. Nah, ini menarik tentu gitu ya, dinamikanya menjadi menarik dan masyarakat akhirnya kemudian sungguh-sungguh memberi energinya gitu melihat perkembangan proyek raksasa ya. Dan di sini Karin diundang tentu dengan kapasitasnya sebagai jurnalis ya. Juga sudah banyak menulis buku. Benar ya Karin ya? Ya. Bahkan belakangan ini sudah menulis buku tentang biografi dari perancang ya. Ya perancang ya Karin ya? Benar ya? Pendesain ya. Pendesain kalau nggak salah namanya Pak Nyoman ya, kita ya. Karin, boleh dicerita di awal. Kok bisa ya Karin ya berkenalan dengan orang itu lalu mendapat bahkan sudah ke sana ya ke lokasinya Karin ya. Gimana itu Karin? Baik, terima kasih Bung untuk kesempatannya ya. Saya sendiri sudah mengagumi pematung Nyoman Nuarta sudah lama ya. Dan bersama kawan kemudian berkesempatan berkenalan lebih lanjut ya dengan Komeng, panggilnya Komeng, dia lebih terkenal Komeng gitu. Nah, kebetulan juga pada waktu itu saya membantu kawan yang sedang menulis tentang IKN. Itu dia orang Kanada ya. Dan kami wawancara dengan Pak Nyoman di Bandung di rumahnya. Dan kami juga kemudian diberi kesempatan untuk melihat langsung progres pembangunan Garuda, patung Garuda ya, desain dia untuk Istana Presiden. Banyak sekali hal yang disampaikan Pak Nyoman ya terkait IKN ini. Sebelum saya lebih lanjut bicara soal Pak Nyoman, dia itu kan sebenarnya environmentalis ya. Sebagai orang Bali, dia akan sangat menghormati alam ya kan, terutama tumbuh-tumbuhan, betul. Kulturnya ya. Jadi ada kepercayaan mereka kalau mereka akan memotong satu pohon, dia harus tanam dulu sebelum potong gitu. Nah, artinya bahwa
tentu dia punya pertimbangan yang sangat mendasar ya. Oke, konteksnya saat ditawarin ya. Iya. Ketika dia mau kemudian mengerjakan itu, memang awalnya diakui juga oleh Pak Nyoman ini sebelum dia akhirnya berkesempatan berkunjung ke sana, bahwa kayaknya saya agak berat nih mau menerima ini karena pikiran dia membabat hutan begitu ya. Nah ternyata sejalan dengan waktu dan dia sendiri juga kemudian berkunjung ke sana, itu ternyata tidak demikian, tidak membabat hutan, bahkan kontur tanah juga dia tidak ubah. Jadi bangunan itu mengikuti kontur tanah ya. Dan di sana itu hanya ada tanaman eukaliptus, jadi hutan tanaman industri, jadi monokultur ya. Saya juga melihat artinya sebelum aktivitas yang masif sekarang ini sekitar tahun 2019 saya datang ke sana, memang hamparannya di sana hanya eukaliptus ya, masih kecil-kecil waktu itu tahun 2019 mungkin masih mereka baru tanam itu ya. Itu memang dikuasai oleh pengusaha ya, antara lain Hasyim Joyodekusumo ya, adiknya Prabowo. Itu memang nggak ada hutan lebat ya, artinya itu tanaman monokultur. Gitu. Nah, Karin, ada keraguan di tengah masyarakat. Selesai nggak sih proyek raksasa ini gitu ya, di tengah dinamika yang terjadi hari ini itu. Ada statement di masyarakat bahwa belum ada investornya gitu. Nah, Karin sudah ke sana, bercerita banyak dengan orang yang sedang mengurus pembangunan ini gitu ya. Dari cerita-cerita itu, dari pengakuan si Pak Nyoman tadi itu ya. Seperti apa sih Kak gitu supaya anggapan ini nggak akan selesai nih pembangunan IKN ini. Iya ya, memang gimana ya, kalau kontroversi itu pasti ada ya. Pasti maksudnya, ya, Indonesia pasti selalu ada ya. Dan ini sebenarnya proyek untuk pemindahan ibu kota kan bukan ide pertama ya. Betul. Sebelumnya sudah ada zaman Soekarno, Soeharto gitu ya. Tapi tidak ada yang terrealisir gitu. Memindahkan ibu kota itu harus banyak effort. Dan dia harus punya kemauan keras ya untuk memindahkan itu, dan ini juga bukan proyek jangka pendek ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya, untuk membuat sebuah ibu kota dengan desain dari arsitek Indonesia itu seharusnya ya, menurut saya itu harusnya kita dukung ya. Jadi orang luar, teman-teman saya ya yang di luar negeri itu bilang ini desainnya dari Indonesia. Terus kalian tidak tidak menguruk tanah gitu ya. Jadi mereka yang di luar tuh merasa bagus ya, maksudnya ini gitu. Dia coba bandingkan dengan misal pembangunan ibu kota di sejumlah negara besar ya, kayak di Cina maupun di Timur Tengah. Itu mereka meng-hire namanya star architect, jadi arsitek dunia yang top. Jadi nggak ada yang unik gitu ya di sini. Nah, di kita punya pematung luar biasa ya, Pak Nyoman orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia, desainnya keren gitu kan. Nah, kalau kenapa nggak itu kita beranjak dari situ ya, kita bangga gitu ya. Untuk melihat IKN ini ya. Dan kita dukung. Dan sebenarnya gini Bung, waktu tahun 2019 ya saya datang, belum ada kegiatan apa-apa. Saya bertemu dengan sejumlah tokoh adat tuh di Kalimantan. Dan ternyata mereka tuh seperti sudah punya vision yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka bilang gini, suatu saat tanah kita ini akan kedatangan ribuan orang, dan itu akan datang waktunya nanti gitu. Nah, ketika rencana ini kemudian dicanangkan tahun 2019 ya, kalau nggak salah dengan Pak Jokowi, itu mereka seolah menyatakan, loh ini visionnya, mungkin inilah waktunya. Cerita yang diwariskan tadi ya, akhirnya mewujud gitu kan. Inilah kayaknya saat itu gitu, saat yang dilihat oleh leluhur kita dulu gitu. Nah artinya tidak ada keberatan ya dari mungkin ada ya kan, cuma kita kan tidak melihat masif ada itu ya, penolakan yang luar biasa. Dan juga di daerah yang akan dijadikan IKN ini kan sebenarnya daerah tempat transmigran, program transmigrasi dulu gitu. Jadi kebanyakan sih dari Jawa ya. Yang ada di daerah di sekitaran. Nah, Karin, dari cerita Pak Nyoman ya, Pak Nyoman,
konstruksi tanah di sana, terus lokasinya juga memang pantas dan layak nggak sih Kak, untuk pembangunan IKN ini? Gitu. Iya, itu menarik pertanyaannya ya, karena selama ini juga orang memperdebatkan soal kontur tanahnya yang seperti tanah liat dia sebenarnya kayak clay gitu, gampang bergerak gitu ya kalau kena air itu betul. Artinya bahwa kalau dia kelebihan air maka konturnya akan becek gitu ya, dan kalau dia kena panas dia akan sangat keras gitu. Nah, Pak Nyoman ini dia ini selain pematung, tapi dia juga bekerja sama dengan sejumlah arsitek, geologis, gitu ya, dengan antar ilmu yang lain yang dia tidak kuasai gitu. Dan menurut dia sudah bekerja dengan cara membuat foundation itu, fondasinya itu sekitar 40 meter kalau asal ke bawah itu, dan dia bikin kayak dinding-dinding supaya tidak ada air meresap gitu. Jadi musuhnya air memang. Jadi gimana caranya kita bisa mengontrol air? Ya insya Allah itu aman gitu. Aman katanya ya. Tapi memang kondisi tanah di sana itu diakui atau itu memang clay gitu. Itu diakui. Tapi ada teknologinya yang bisa mengantisipasi itu. Jadi untuk bangunan Garuda itu udah jadi kokoh itu. Udah kokoh ya, karena fondasinya udah dalam juga gitu. Kalau Bung Norben melihat ini kemarin ada peletakan tiang terakhir ya. Yang ke 4.650 itu rasanya kita merinding loh, karena kita lihat ini mahakarya besar dibuat oleh orang Indonesia gitu, dan selesai, maksudnya bisa dikerjakan. Nah itu yang menarik kata itu tadi, dari kata selesai tadi gitu, karena itu yang paling besar gitu. Bahkan ya tidak tahu ya apa yang ada di belakang pikiran teman-teman tapi bahwa sebagai negara demokrasi ya berpendapat mengambil sikap tentu sah-sah aja gitu. Tapi tentu harus punya landasan yang kuat, alasan yang kuat. Nah, selesai nggak sih Kak? Itu harus dipertegas ini Kak. Selesai nggak menurut Nyoman sebagai orang itu? Dia sangat Pak Nyoman ini punya karakter yang kuat ya untuk disiplin waktu, disiplin kerja, dan kalau dia sudah mengucap, itu harus mewujud. Jadi saya yakin betul di tangannya Pak Nyoman, Istana Presiden ini jadi. Gitu ya. Karena dia kalau lihat dari progresnya pun sebenarnya sudah jadi ya, tinggal finishing. Itu kan sebenarnya Garudanya sudah berdiri. Dan kalau disiplin Pak Nyoman ini kan memang udah karakter dia dari mahasiswa, dari kecil gitu dia udah kuat. Jadi saya yakin di tangan Pak Nyoman itu mewujud. Gitu. Mewujud ya, jadi ya Kakak ya. Ya supaya juga kan ya orang punya perspektif lain nih, karena Karin kan udah bicara langsung dengan perancang yang desainnya yang terlibat langsung dalam pembangunan ini. Lantas Karin sendiri juga udah datang ke sana gitu. Nah Karin, ini masuk dalam politik kebijakan Jokowi juga gitu, bahwa rentetan sejarahnya ini bukan kebijakan baru ya kan, udah sejak lama ini wacana pemindahan ibu kota, hanya sudah yang berani mengambil keputusan itu diksi yang saya ambil Pak Jokowi gitu, ya. Dan memang pemilihannya ada di di Kalimantan. Nah, Karin, ada upaya enggak itu? Karena kan ketakutan lain orang, dan itu malah dikampanyekan besar-besaran. Ini perusahaan hutan, ya kan? Ini perusahaan hutan yang luar biasa gitu, menghancurkan masyarakat setempat, ya kan? Lingkungan mereka yang selama ini bagus, baik gitu, ya dihancurkan demi kepentingan segelintir orang. Gimana Pak Nyoman melihat ini? Ini sebenarnya narasi yang mesti diluruskan, counter ya, mesti di counter gitu ya. Jadi seperti di awal tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa lokasi untuk pembangunan IKN ini itu bukan hutan ya, dia hutan tanaman industri, bahkan hanya berupa eukaliptus. Dan satu hal yang unik di Kalimantan itu, khususnya di IKN ini, tanaman itu tumbuh 10 kali lebih cepat loh, gitu ya. Nah, sebagai seorang environmentalis, Pak Nyoman tentu
tidak akan mau ya kalau misalnya itu harus membabat hutan. Tadi saya sudah ceritakan ya, gimana dia concern. Nah, untuk tambahan itu Pak Nyoman dan istrinya Ibu Cynthia ini bahkan membuat semacam persemaian tanaman-tanaman endemik yang ada di sana. Mereka itu bikin sekitar ada sekitar kalau nggak salah 2000-an tanaman endemik yang dia akan tanamkan di sana. Jadi selain dia membangun, karena dia juga punya perhatian yang kuat terhadap lingkungan, itu dia akan menanam juga gitu. Jadi kalau kalau narasi seperti itu buat Pak Nyoman agak tersinggung dia, pasti akan tersinggung karena dia bukan orang yang suka membabat hutan, dia dia justru dia justru saya rasa ya dengan kehadiran dia di situ dia akan lebih banyak berbuat di situ loh. Karin, keraguan itu di masyarakat menjadi tebal belakangan ini soal yang tadi di awal saya katakan gitu. Karena tidak ada dalam tanda kutip tidak ada kepastian dari pemerintah ini ya. Udah berjanji akan kantor di sana gitu, tapi ternyata infrastruktur di sana belum siap gitu untuk dipakai gitu ya. Yang kedua sekarang hari ini gitu. Kalian melihat itu sih gimana? Maksudnya orang Indonesia hampir semua butuh kepastian gitu. Gimana Karin melihat itu bahwa ya itu soal kebijakan bahwa yang merancang ini yang membuat ini memberi kepastian apa gitu Karin? Kalau saya sih melihat ini ada force major ya kan alam ya ini ya. Hujannya kan belakangan ini agak lebat ya. Jadi memang itu pun salah satu tantangan ketika Pak Nyoman mau memasang bilah-bilahnya itu. Dia selalu berdoa mudah-mudahan jangan hujan gitu ya. Dan kebetulan juga ketika pemasangan gak pernah hujan itu ya zamannya Pak Nyoman memasang itu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kalau ini harus dimengerti sebagai yang di luar kendali ya gitu lah. Jadi memang kalau kita sudah berencana, kalau ada alam berkehendak lain ya kan, seharusnya itu dilihat bukan sebagai kegagalan atau mundur ya, tapi dihadapi dengan bijak begitu ya menurut saya sih. Nah Karin, tadi menarik ada cerita soal respon dari masyarakat setempat ya gitu. Bahkan mereka punya cerita yang diwariskan gitu ya dari leluhurnya gitu. Suatu saat akan banyak yang mengunjungi tanah kita ini gitu. Nah, ada cerita lain nggak soal saat kakak ke sana mungkin bertemu tokoh-tokoh itu? Yang paling dominan respon mereka seperti apa gitu? Iya, jadi ketika saya pertama kali datang itu tahun 2019 ya, kebetulan ada pertemuan masyarakat adat setempat. Jadi kami bertukar pikiran dan mereka sebenarnya tidak terlalu masalah ya kan atas kehadiran ini. Yang mereka inginkan itu mereka diakomodasi ya kan. Jadi artinya kalau ada satu lokasi gitu barangkali tempat mereka mengekspresikan budaya ya, melestarikan budaya mereka gitu ya, dan itu kelihatannya diakomodasi oleh pemerintah bahwa akan ada satu lokasi tempat mereka bisa melakukan itu. Ya. Juga karena masyarakat di situ adalah orang-orang dari Jawa gitu ya, jadi mereka tentu lebih permisif. Satu hal lagi ya, ketika saya datang tahun 2019 itu nyari penginapan susah loh. Belum ada kegiatan ya kan, jadi penginapan cuma di rumah penduduk dan itu pun biasanya sudah di booking sama pekerja yang mulai survei gitu ya ke situ. Sekarang ketika saya kembali kemarin ke sana itu Desember 2023 ya. Itu sudah ada Alfamart, Indomart. Di dalam IKN? Enggak, kan di IKN enggak boleh kan. Tapi di sekitaran itu di kampung di daerah situ di Penajem Pasir ya. Nah, itu udah ada penginapan, udah mulai. Jadi artinya menggeliat ya lokasi. Udah ada nampak kotanya ya kan. Iya, jadi bank-bank udah mulai buka cabang gitu. Sebelumnya paling 1-2 bank. Itu juga jarang, Satu hal lagi ya Bung Norbeni tentang pemilihan kenapa Garuda, ya kan? Jadi waktu itu kan Nyoman membuat istana ini dengan desain Garuda. Terus ketika kami tanya gitu, kenapa sih Garuda Pak? Kenapa nggak yang lain gitu ya kan? Penting. Ya kan? Nah Pak Nyoman bilang Garuda itu identik dengan Indonesia, ya kan?
tadinya mungkin orang-orang berpikir, oh karena di Kalimantan harusnya pakai ini dong, rumah panjang atau apa gitu yang ciri khas Kalimantan. Tapi waktu itu pertimbangannya adalah kan dia tidak merepresentasi Kalimantan. Betul, ya kan, dia merepresentasi hanya lokasinya ya. Iya, dia merepresentasi Nusantara. Nah, satu-satunya simbol yang kira-kira bisa mengikat semua ya Garuda itu. Garuda itu sangat Indonesia. Jadi orang kalau lihat itu, oh itu istana Indonesia itu Garuda. Itu dasar. Kenapa dia membuat Garuda sebagai rancangan desain dia dan menang gitu. Dan dia nggak cuma satu mendesain. Dia mendesain jembatan, dia mendesain ada masjid gitu di dalam IKN itu dan hotel, sejumlah hotel gitu. Dia pernah bilang ke saya ya bahwa saya ini sebenarnya nggak perlu uang pemerintah. Saya mendedikasikan desain saya ini sebagai sumbangsi saya sebagai warga negara Indonesia yang sudah sukses gitu ya. Jadi saya kalau mendesain silakan pakai, nggak usah dibayar, nggak apa-apa gitu loh. Dia sampai kayak gitu, sampai saking cintanya untuk menunjukkan kecintaan dia pada tanah air. Dia ingat. Soal infrastruktur di sana, khususnya yang infrastruktur yang bersifat mendukung ya, proses sosialisasi masyarakat di sana nanti gitu ya. Karena kan ada anggapan jauh tempat ini dari pusat kota ya. Bandara ya. Ya, dari bandara gitu. Nah, bagaimana kondisi itu Kak Karin gitu? Ya, bisa jauh ini kan karena belum selesai, mengunjungi ya infrastrukturnya juga belum terlihat ya. Nah, gimana itu digambarkan Karin? Iya, jadi memang ini kembali lagi saya coba bandingkan ya tahun 2019 dengan yang terakhir 2023. Jadi 2019 itu memang lumayan takes time ya kalau dari Samarinda maupun Balikpapan gitu. Nah, tapi 2023 terakhir kemarin ruas tol sudah bisa dipakai ya kan. Meski belum sampai ke kota yang terdekat gitu, tapi sedang dalam pembangunan. Infrastruktur lain itu katanya mau ada bandara VVIP ya, saya belum ke sana. Iya, yang dekat ke situ ya kan. Jadi kalau infrastruktur jalan sih sudah sangat mendukung ya untuk infrastruktur jalan. Kalau di dalam sendiri, di dalam memang waktu saya ke sana sih belum, ya masih debu ya, masih tanah gitu, karena memang proyek kan sedang berlangsung. Jadi kalaupun dibangun jalan nanti ya rusak lagi kan. Proyeknya kan mobil-mobil besar ya, truk-truk gitu loh. Jadi memang belum sih. Dari penuturannya Pak Nyoman gitu, bahwa kan di sana tidak 100% orang Indonesia yang mengerjakan ya. Banyak juga tenaga dari luar, bukan pekerja kasarnya ya, tapi ide-ide dari luar atau mungkin ada apresiasi juga dari negara luar gitu ya. Oh, kalau untuk pekerjanya semua dari Indonesia. Jadi kami tuh bertemu dengan sejumlah insinyur sipil ya, waktu kami datang kunjungan terakhir itu 2023, anak-anak muda loh yang punya semangat. Orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Dari UGM, dari ITS, dari Semarang gitu ya. Yang ketika kami tanya canda, kok mau sih ngerjain ini? Oh ya, ini bagian dari sejarah Bu, gitu loh. Jadi harusnya kita mengapresiasi anak-anak muda yang punya semangat, tapi di luar sana kok rame banget gitu loh. Jadi anak-anak muda ini harusnya aku pikir ya bisa diapresiasi lebih lah ya, gitu loh. Nah, Karin, khusus patung istananya Garuda itu tadi ya. Mungkin sudah dibocor oleh Pak Nyoman ya. Target pengerjaannya itu sampai benar-benar rampung gitu, siap dipakai itu kira-kira berapa lama lagi Karin gitu? Kalau dia memang itu harus selesai sebelum 17 Agustus ya. 17 Agustus tahun ini. Iya, tahun ini itu sudah harus selesai. Jadi saya sih kok percaya ya sama Pak Nyoman. Karena bilah terakhir sudah dipasang. Ini tinggal finishing interior ya. Itu nggak terlalu lebih complicated ketika membangun bilah-bilah itu ya kan. Dan
kalau Pak Nyoman ini sangat disiplin waktu dan saya yakin itu selesai tepat waktu ya. Oke. Nah, Karin, mungkin ini juga sebagai closing statement gitu. Oh, okay. Mungkin ada sesuatu gitu ya yang Karin bisa sampaikan gitu ya, sehingga perdebatan soal jadi nggak pindah ini seperti itu, atau keraguan masyarakat kita bahwa soal IKN ini akan terwujud ini IKN itu, mungkin ya itu kemudian bisa menjadi perspektif baru, sudut pandang baru dari masyarakat kita gitu, supaya ya hilang kalah ya pesimis itu gitu. Betul. Kalau menurut saya begini ya, bahwa keputusan memindahkan ibu kota itu tentu bukan karena tidak ada alasan. Ada sejumlah alasan yang mendorong Presiden Jokowi itu membuat keputusan itu ya kan, antara lain Jakarta yang sudah crowded, jadi nggak mendukung sama sekali ya. Terus dataran tanah juga sudah semakin menurun gitu. Pembangunan juga kok terkonsentrasi hanya di sini gitu ya. Jadi memang dia harus dipindahkan, dan ide pemindahan ini sebenarnya sudah ada lama, tapi belum pernah ada yang mewujud ya. Nah, ketika ini kemudian sudah menggelinding dan sudah kelihatan progresnya, menurut saya pribadi gitu ya, kalau ya bisa diterima bisa tidak, ya ayolah coba kita sama-sama wujudkan gitu ya. Karena ini kan sebenarnya kita harusnya bangga ya, kita belum pernah punya istana yang betul-betul dibangun oleh orang Indonesia, ya kan? Kita istana coba di mana, di Jakarta kolonial Belanda, di peninggalan semua ya. Peninggalan semua, terus di Bali demikian juga ya kan. Nah, kalau ini kan benar-benar kita bangun dari arsitek kita sendiri, terus desainernya Indonesia. Jadi harusnya kita harusnya lebih bangga dan mendukung ini gitu. Sebagai masyarakat yang baik, tentu kita perlu mendukung kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah, termasuk IKN gitu. Kita menunggu seperti apa langkah-langkah berikutnya, sehingga ide besar ini, proyek besar, proyek raksasa ini sungguh-sungguh terwujud sebagai salah satu kebanggaan kita orang-orang Indonesia. Apalagi di sana yang bekerja adalah putra-putri Indonesia, putra-putri kebanggaan kita. Terima kasih Karin sudah datang, sudah mampir di Ngopi Ringan. Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih Karin. Iya, sama-sama.